Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam bab 9 dari materi design thinking kita, yaitu ideate dan refinement. Nah, kita coba flashback sedikit ya. Sebelum kita masuk fase ideate, kan kita di fase empathize stage. Di empathize ini kita mewawancara user, kemudian kita melakukan riset untuk mencari tahu apa the real problem dari user, dan kita mendapatkannya dengan data yang sangat raw, sangat mentah gitu ya. Itu di empathize stage. Nah, di define stage kita mendefinisikan permasalahan dari fase empathize. Jadi empathize itu kan kita mendapatkan informasi yang sangat banyak, tapi kita perlu mendefinisikan masalahnya itu apa sebenarnya yang real gitu ya. Dan masalah real ini yang akan kita coba solusikan. Itu di fase define. Sampailah kita ke fase ideate. Nah, di fase ideate ini kita melist solusi-solusi yang actionable yang bisa kita lakukan melalui roadmap ya, yang akan kita bangun bersama gitu. Dan roadmap ini menjadi guides untuk tim dalam proses desain kita. Itu yang akan kita lakukan sekarang. Nah, di fase define kita membuat sebuah problem statement untuk memberitahu kepada seluruh tim, ini loh problemnya, ini permasalahannya. Dengan kita sudah men-statement problemnya apa, maka kita bisa membreakdown keseluruhan permasalahan, keseluruhan aspek permasalahan menjadi problem yang lebih kecil. Nah, jadi dari satu problem kita tanya apa yang menyebabkan problem ini, kemudian kita tanya lagi apa yang menyebabkan problem ini, kita tanya lagi apa yang menyebabkan problem ini, terus sampai kita menemukan yang namanya root cause atau root problem. Dalam mendefine sebuah problem, mungkin pertanyaan tidak hanya satu, tapi bisa dua, bisa tiga, gitu ya. Jadi artinya jangan batasi bahwa problemnya hanya satu, tapi mungkin bisa lebih dari satu. Yang jadi pertanyaan kita adalah, kira-kira apa solusi untuk problem-problem ini? Gitu. Mungkin paradigma lama mengatakan bahwa kamu harus mencari solusi yang tepat. Tapi paradigma ini menyisakan sebuah pertanyaan. Memang solusi yang tepat itu seperti apa? Gitu ya. Siapa yang bisa menentukan ini solusi yang tepat, ini solusi yang bukan tepat? Nah, oleh karena itu paradigma ini kita rubah jadi paradigma baru, yaitu paradigma bukan mencari solusi yang berkualitas, tapi solusi yang banyak. Oke? Jadi bukan solusi yang berkualitas, tapi solusi yang banyak. Karena one solution not fit to all gitu ya. Bisa jadi solusi ini fit untuk sebuah kondisi, tapi tidak untuk kondisi yang lain. Oleh karena itu kita akan lebih baik jika melist beberapa solusi daripada bingung dan tidak yakin apakah solusi ini paling tepat atau tidak gitu ya. Dan yang paling keren lagi adalah there is no bad idea. Yang ada adalah out of the box idea. Jadi dengan paradigma kita mengumpulkan banyak ide, nanti kita bisa menilai ide mana yang paling cocok untuk problem ini dan paling actionable. Jadi bisa jadi sebuah ide itu bagus banget, tapi nggak actionable, kan sayang.
Oleh karena itu, dengan kita berorientasi pada ide yang banyak, kita punya keleluasaan untuk memilih mana ide yang paling cocok untuk menjadi solusi dari permasalahan ini. Gitu ya. Makanya kita mengatakan design thinking itu adalah sebuah arena atau sebuah ruang di mana kita bisa berpikir sebebas-bebasnya, sekreatif mungkin. Ide tidak hanya satu, bisa banyak. Dan mungkin hari ini kita berpikir ide ini yang paling bagus, tapi one day, di masa yang akan datang, kita berpikir ide ini sudah obsolete. Dan mungkin kita bisa mengenai ide yang lain, yang lebih cocok. Dan itu terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Gitu ya. Jangan takut dengan ide yang jelek, dan jangan takut menyampaikan ide yang jelek, dan jangan pernah kita meremehkan ide orang lain yang kita pikir itu jelek, karena barangkali setelah kita lihat permasalahan, ide dia yang lebih cocok dibandingkan ide kita, gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, singkirkan mentalitas mencari solusi terbaik. Itu kayak fata morgana. Karena solusi terbaik itu terbatas ruang dan waktu. Mungkin sekarang, mungkin saat ini. Tapi kalau besok atau di tempat lain, solusi bisa berbeda. Oleh karena itu, yang namanya ide, kita perlu banyak, kita perlu gudang ide, supaya kalau misalnya one day situasi ini nggak cocok dengan ide ini, kita bisa menggunakan ide lain yang pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah, proses mendapatkan ide itu prosesnya divergen dan konvergen. Divergen itu diverge, ya. meluas diverge. Kalau konvergen itu mengerucut. Kalau kita berpikir divergen ketika kita ingin memproduksi ide sebanyak-banyaknya. Jadi kalau saya bilang, sebutkan 10 manfaat nasi goreng. Nah, berpikirlah divergen. 10 manfaat nasi goreng. Buat dimakan, 1. Apalagi ya? Nah, berpikirlah divergen. Nasi goreng bisa dipakai buat lem gitu ya, karena nasi masih lengket-lengket, lem. Yang kedua apa? Buat ditukar ya. Kita punya nasi goreng, orang punya stik, mungkin saya bisa tawarkan, mau nggak nukar dengan nasi goreng saya, stiknya buat saya gitu. 3. Kemudian mungkin kalau nasi gorengnya dibikin seperti bola, saya bisa lempar buat nimpuk orang kali ya, atau ngusir maling, ngusir kucing, anjing, dan apapun. Kemudian kalau nasi gorengnya saya kemas, kasih harga, saya bisa jual. Oh, jadi banyak fungsi nasi goreng. Nah, kita berpikir divergen. Jadi tidak hanya nasi goreng itu untuk dimakan gitu, bisa dijual, foto, masuk Instagram, dan kawan-kawan. Nah, convergen itu adalah proses ketika tadi kita sudah melis beberapa fungsi nasi goreng. Convergen itu adalah proses memilih satu yang paling cocok menurut kita. Nah, bayang ya. Jadi divergen itu semacam pabrik idenya. Kita bikin yang banyak. Jangan pernah takut. Ide mana yang paling pas. Kalau udah, misalnya sudah cukup lah, saya ngumpulin 20 ide. Nah, baru kita berpikir convergen. Convergen itu mulai pilah-pilah. Ini ide yang kurang cocok. Ini yang mungkin bisa dipertimbangkan. Ini the great candidate, gitu ya. Habis itu masuk ronde 2. Yang dipertimbangkan ini bisa masuk ke the great candidate nggak? Kalau nggak, ya mungkin bisa di filter lagi sehingga tersisih 2 atau 3 ide. Nah, itu keep 2 atau 3 ide. Nanti dipertimbangkan lagi atau mungkin bisa dikembangkan lebih matang lagi. Nah, itu proses yang kedua, convergent thinking. Dan proses ini itu seperti bandul ya. Boom. Pernah lihat ya, bandul? Selalu ada proses divergen dan convergen terus-menerus. Kita ingin membiarkan jiwa kreativitas kita itu liar, bisa berpikir sejauh mungkin, seluas mungkin, sampai suatu saat kita menemukan ini nih ide yang pasti, kita jadikan ini ide yang kita ambil untuk menjadi solusi untuk permasalahan ini. Tapi selama belum kita putuskan idenya apa,
berpikirlah bolak-balik, divergent, convergent, divergent, convergent. Kadang mungkin perlu balik lagi ke design thinking yang sebelumnya, yang empathize. Why not gitu ya? Supaya ini kita mendapatkan ide yang paling pas gitu. Nah, proses ini disebut dengan ongoingness of design thinking. Kita menikmati proses mendapatkan ide. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu tools untuk idea generation. Untuk mendapatkan ide, toolsnya apa aja? Ada banyak ya, tapi mungkin tidak semuanya akan kita bahas. Kalau kita sebut nama saja, ada body storming, ada game storming, ada storyboarding, ada sketchboards, ada brainstorming. Saya akan sebut satu yang mungkin teman-teman sudah banyak kenal istilahnya, dan mungkin sudah banyak dipakai di rapat-rapat, yaitu brainstorming. Brain itu otak, storm itu badai, jadi badai otak. Idenya sederhana, ya. Spiritnya adalah mengeluarkan ide sejelek apapun itu dari teman-teman kita. Ingat, sejelek apapun itu, seaneh apapun itu, seabsurd apapun itu harus kita keluarin idenya. Jadi pemimpin rapat perlu menyiapkan sebuah whiteboard besar dan sebuah spidol. Kemudian tanyakan pada audiens, oke, kita butuh ide. Katakanlah ide untuk menerima mahasiswa baru. Nah, siapa punya ide gitu? Masing-masing mengacungkan tangan, apapun idenya, seabsurd apapun itu tuliskan. That's the rule. Ya, tuliskan 1, 2, tok. Oke, jangan pernah ngejudge. Artinya gini, idenya jelek. No, jangan pernah seperti itu. Apapun idenya tuliskan, karena bisa jadi the bad idea is the good idea. Jadi jangan pernah dijudge dulu di awal. Tapi kita juga perlu yang namanya fokus on topic. Kita lagi bahas mahasiswa baru, jadi tolong jangan ngedistract dengan ide lain gitu. Ya nggak fokus ke mahasiswa baru ya. Jadi nanti pemimpin rapat tolong harus selalu fokus on topic. Kemudian ada namanya prinsip fail early and often. Jangan takut gagal. Jadi alih-alih teman-teman takut gagal, mending teman-teman sering-sering gagal. Kenapa? Biar kebal dengan kegagalan. Biasanya kesuksesan itu muncul setelah kita terbiasa gagal. Kita terbiasa menerima resiko gitu. Saya mau ambil resiko ini, nggak apa-apa saya salah, nggak apa-apa saya kalah, nggak apa-apa saya rugi. Tapi saya penasaran dengan ide ini, jangan-jangan berhasil. Gitu. Nah, prinsip kelimanya visual. Ya, kalau brainstorming kita kan pakai whiteboard tuh, bikin aja yang seru, warna-warni, icon-icon dan kawan-kawan. Itu pasti bikin lebih menarik lagi. Kemudian selalu pastikan hanya satu orang yang berbicara pada saat brainstorming. Kalau paciwuh ya, seperti pasar di pedagang di pasar, kita sulit mendengarkan siapa yang beride, terus idenya apa gitu. Jadi selalu stick the rule, one conversation at a time, supaya idenya bisa tertulis semua. Kemudian ketujuh, user centric. Ya, kita lagi bahas mahasiswa baru, jadi fokus ke mahasiswa barunya, gitu ya, bukan ke kitanya ya sebagai pembuat kegiatan, bukan dosen dekan sebagai otoritas di sini, tapi mahasiswa baru. Apa yang mau kita kasih ke mahasiswa baru? Nah, contohnya begitu. Kemudian ke 8, go for quantity. The more ideas, the better it is. Semakin banyak ide-ide yang di brainstormingkan, itu semakin bagus. Karena barangkali the goal is one of them. Jadi barangkali ide yang brilian itu ada di salah satu ide itu. Yang awalnya kita mungkin anggap absurd, tapi di masa selanjutnya itu jadi sebuah golden idea. Dan terakhir, go for wild ideas. Jangan pernah takut menyampaikan ide-ide gila. Gitu. Karena penemuan-penemuan, invention itu berawal dari sebuah ide gila. Say it, name it gitu, apa? Mobil, misalnya lampu. Sebelumnya orang nggak pernah berpikir bahwa kita bisa bikin lampu gitu. Sebenarnya orang nggak pernah berpikir bahwa kita bisa bikin pesawat terbang, bisa bikin mobil. Kenapa? Karena ya susah, misalnya pikir seperti itu. Tapi kita harus berani dengan wild ideas. Contoh kedua adalah mind maps. Kalau mind maps ini kita kolaborasi, jadi masing-masing orang megang satu spidol.
tuliskan problem di tengah whiteboard, kemudian masing-masing bikin solusinya versi dia sendiri. Nah, dengan cara bikin satu panah, kemudian bercabang, 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 bercabang. Yang lain juga gitu. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Yang hijau dia bikin solusi. Nanti dari solusi bercabang lagi, bercabang, bercabang. Yang biru juga sama, yang merah sama, yang kuning sama. Ini nggak ada spidol kuning ya. Intinya satu orang dikasih satu spidol dan suruh bikin mind map dari ide awal. Nanti ada anak, ide anak, ide anak, ide anak, ide anak. Sehingga nanti mind map kita penuh di whiteboard. Itu ya. Selanjutnya kalau ada ide yang pas, misalnya dari sini ya, pen. Misalnya ya, taruhlah ide ini ada kaitannya nih dengan ide ini, add sama money. Nah, kalau ada kaitannya kita bikin panah. Set. Nah, like that. Sehingga kita bisa, ini ada keterkaitan. Kayaknya bisa kita improve dua hal ini. Gitu. Dan begitu kita bisa melihat problemnya menjadi lebih sederhana ya dengan mind map ini. Karena kenapa? Karena digenerikan gitu, dijelaskan secara visual dan kita bisa melihat secara keseluruhan. Oh, ini dia the big problem. Nah, tadi saya sudah cerita tentang fail fast itu ya. Kalau ada ide dicoba. Kalau gagal ya jangan nangis. Biasa aja gitu. Coba lagi ide yang lain, coba terus. Itu ya. Fail often, fail fast. Semakin sering kita nyoba, dan pasti mungkin akan sering gagal ya, karena solusi yang terbaik hanya satu. Kita akan semakin kebal dengan kegagalan, dan akhirnya bisa melihat ini solusi yang terbaik. Kegagalan lewat gitu ya. Nah, ini lebih penekanan lagi. Di design thinking kita sangat mengapresiasi yang namanya kegagalan gitu. Nah, yang penting terwujudnya kolaborasi antar setiap orang dan akan munculkan ide baru. Bisa jadi dari kegagalan yang ada muncul ide-ide lain yang lebih brilian. Oke, dari saya itu dulu untuk bab 9, ideate atau refinement.